10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. خصوصا للمهم على هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali diberi Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita kembali dapat bermajelis seperti biasanya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendapatkan taufik dan hidayah, keimanan yang ada di dalam diri kita, keislaman senantiasa ditambah-tambahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ketika menjalani kehidupan di alam dunia ini selalu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan demikian juga dengan keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan bahwa seorang wanita lewat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbau sangat harum. Tanya Abu Hurairah, "Anda mau ke mana?" Jawabnya, "Ke masjid." Ia menjawab, "Benar." Abu Hurairah berkata, "Pulanglah Anda dan mandilah, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa rihuha yaksifu hatta tarji'a fatagtasila." Allah tidak akan menerima salat wanita yang pergi ke masjid sedangkan baunya harum hingga ia kembali dan mandi. Yang dimaksud dengan mandi di sini bukan khususnya hanya mandi saja, tetapi wanita itu supaya menghilangkan bau harumnya. Jadi yang disahih itu bau harumnya itu. Kenapa jadi disuruh mandi? Supaya mau hilang. Mun mandi juga misalnya, tapi bajunya masih berbau lain juga. Jadi minyak harumnya itu nang disahih. Minyak harumnya itu nang dimaksud. Jangan sampai ciuman orang lain, khususnya mencium itu adalah lalakian. Jadi cari minyak harum. Nah, minyak harum itu cukup pakai ini aja seorang mencium. Jangan sampai keluar daripada awaknya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu." Wanita-wanita yang minta cerai, yang minta dicerai, dan wanita-wanita pesolek, atau juga hias kita.
adalah wanita-wanita munafik. Maksud wanita-wanita yang minta diceraikan dan yang bersolek itu sebagai wanita-wanita yang munafik adalah wanita-wanita minta diceraikan suaminya tanpa alasan. Kalau ada alasannya tepat, pas saja, itu dibolehkan. Sedangkan para wanita yang menampakkan kecantikannya pada lelaki lain adalah wanita-wanita munafik. Jadi dipasang niat jujur tuh. Pian minyak haram. Minyak haram sudah tahu tadi, jangan sampai kata ciuman orang yang jauh. Cukup diri sendiri. Kedua, baginju, bapupur, ya kan, memakai baju. Nah itu kan gawian hari-hari itu lah. Gawian hari-hari. Pasang niat baik-baik. Jangan sampai tahu memakai aja, bila tahu memakai termasuk juga. Tahu beginju, tahu bapupur, tahu minyak harum aja. Karena tahu urusannya nang kayak apa, kah dicium orang, kah kada dicium orang, kah bawa nang itu. Apakah kada memikirkan urusan niatnya itu. Termasuklah orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, unnal munafiqatu. Babinian nang itu perempuan itu adalah perempuan yang munafik. Na'udzubillah, sama na'udzubillah min dzalik. Ulangi lagi nak. Semua kitab rata-rata di awal kitab itu dibahas, apalagi urusannya ilmu fikih, ilmu tasawuf syar'iyyin, semua itu diawali dengan innamal a'malu bin niat. Hafal sebenarnya ini jelas. Cuman ma'andaknya aja lagi pas kada. Bilanya kita ma'andaknya kada pas, apalagi kada berniat. Niatnya aja kada pas sudah salah, apalagi kada berniat. Kada berniat. Nah kada berniat kenapa berbuat puasa kada berniat? Belapar malam benar ya. Padahal tujuannya ke masjid, beribadah bagus, baik, tapi lantaran niatnya tersalah atau kada berniat sama sekali, gawiannya nang itu nah lalu kada ada nilainya. Ini Nabi ujar Nabi al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu. Wanita-wanita yang minta cerai, wanita-wanita nang katujuh bahias besoleh, nah tanpa ada alasan dan tanpa ada niat nang baik, nang bagus, nang dianjurkan oleh agama, oleh Nabi, maka orang itu adalah orang-orang munafik. Mulai daripada mandi itu dia tak mandi barinya. Kenapa jadi mandi? Allah Rasul menyuruh. Mudahan lagi sana. Nanti tambahin belum mudahan lagi sana. Coba satu 3 hari kira mandi dia apa ya? Jangan laki yang ini bau masak benar. Itu yang simpel benar, itu niatnya. Niat itu simpel benar. Allah Rasul menyuruh mudahan lagi sama sudah. Karena ditambahin lagi itu terserah ya. Nanti ditambahin apa misalnya supaya nyaman beribadah, itu terserah ya kita. Punya 3 tadi nah. Kenapa jadi mandi? Kenapa jadi bapupur, baginju, minyak harum, baju? Allah Rasul menyuruh supaya lagi sana. Selesai sudah. Nah kan bahasa kada termasuk lagi orang yang dalam hadisnya Nabi al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqat. Mudahan diingatakan Allah masaliyatna, mudahan diingatakan Allah, mudahan diingatakan Allah dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kadang kalau dianggap remeh ya. Dan ini jarang sudah di akhir zaman dijaga, dipelihara oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW, khususnya para ibu-ibu atau wanita. Adalah suasana yang
di pengajian tadi nggak tahu sembahyang, rajin puasa. Ini perlu bujur biar enteng tapi sangat ganas, ya kan? Kecil tapi besar benar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Tiba-tiba ada seorang wanita dari dusun Muzainah masuk masjid dan memanjangkan pakaiannya dan menampakkan perhiasannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, Ayyuhan nas, intahaw nisa'akum an lubsi zinah wattabakhturi fil masjid fa inna bani Israil lam yul'anu hatta albisu nisa'ahumuz zinata wattabakhtaru fil masjid. Rawahu Ibnu Majah. Wahai sekalian manusia, laranglah wanita-wanitamu berhias dan bergaya di masjid, karena Bani Israel itu tidak dikutuk, melainkan mereka memperhias wanita-wanitanya dan berjalan dengan bergaya di masjid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berhias seperti itu termasuk dosa besar jika benar-benar menimbulkan fitnah. Jika ia merasa khawatir dapat menimbulkan fitnah, maka berhiasnya adalah makruh. Sedangkan jika ia mengira akan menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram, tetapi tidak dosa besar. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat summa kharajat famarrat ala qaumin la yajidu rihaha fahiya zinatun wa kullu 'ainin zaniyatun. Rawahu Imam Ahmad wa Nasai wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari. Setiap wanita yang memakai harum-haruman lalu keluar dan lewat pada orang-orang lain, di mana mereka itu mencium keharuman wanita itu, maka dia adalah pezina. Melihat yang bacanya lah. Dan setiap mata yang memandangnya adalah zina. Kan lantaran bobo harum itu otomatis mata melihat tidak. Jangannya, ini pengurangnya jadinya. Nah itu. Menciumnya tuh aja sudah disambat oleh Nabi, zina sudah. Nah mencium bau harumnya tuh aja sudah. Ditambah lagi kena orang itu jangan kalau ada seorang melihat lain seorang. Nah lalu dua kali zina. Nah ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Nabi di sini bersabda. Nah bunyinya kayak itu tadi. Artinya disadang-sadangi ya. Nang mahir memakai minyak harum nang kaciuman tadi. Kita memakai minyak harum di sini dan di ujung sana tuh nah mencium sudah hampir sudah nih itu. Ada aja minyak harum nang apa ngarannya nang kada tapi menyengat nih karena tapi harum kada cukup lawan diri seorang ini banyaknya itu. Makanya gampangan Nabi mengadakan zina ya Allah. Wa kullu ainin zaniyah, dan tiap-tiap mata yang memandang dan melihat kepada orang tadi itu hukumnya zina juga. Iya ngaran zina itu luas ya. Kadang kita mengartikan zina itu kita apabila berhubungan antara laki dan bebinian. Padahal setujuannya kata itu. Nangaran zina itu mengumumi ada zina besar, ada zina kecil. Ini kan ngarannya zina kecil ngarannya nah. Cuman membanyak lalu kan mata bisa berzina, talinya bisa berzina, tangan bisa berzina, muntung bisa berzina, ya kan? Hidung bisa berzina, batis bisa berzina.
Apabila sudah dibawa ke hubungan laki binian, misalnya lawan orang lain yang kada bukan muhrim yang tanpa ada perikatan nikah, itu sudah sabarataan ngarannya. Walau kemaluannya kada berzina, tapi matanya memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah, zina hukumnya. Tangannya dijabayakannya misalnya kepada hal-hal yang kada diridhai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, zina ngarannya. Telinganya didengarakannya kepada hal-hal yang kada diridhai dan kada disukai oleh Allah, mendengar gibah, ya kan? Sambatan-sambatan, omongan-omongan, ucapan yang kada bagus, yang kada baik, yang diharamkan oleh Allah, zina juga. Nah itu arti zina. Jadi negara zina itu jangan disangka begawi lagi itu nya kata. Apabila kita melihat yang diharamkan Allah, zina karena sudah. Ini hak Nabi nawadahkan lah, menyatakan Nabi nawadahkan, bukan ulama-ulamanya ada. Ulama itu jadi wali menyatakan itu karena bersumber dari hadis Nabi. Hadis Nabi. Nabi asalnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uttuli'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa utli'tu fil nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan di surga, maka yang aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku diperlihatkan di neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Hal itu tidak menunjukkan secara pasti kalau orang fakir itu lebih utama daripada orang kaya. Maksud hadis tersebut adalah bahwa orang fakir di dunia itu kelak di surga lebih banyak daripada orang kaya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan yang sebenarnya sebagaimana Anda mengatakan, kebanyakan penduduk di dunia adalah orang-orang fakir. Nah, pemberitahuan Nabi yang sebenarnya bahwa yang memasukkan surga itu bukan karena kefakirannya, tetapi amal kebaikannya sekalipun dalam keadaan fakir. Itu maksudnya. Kadang orang kada berisi harta itu langsung kena masuk ke surga, kadang lihat amalnya juga. Amalnya. Sebab sekalipun orang fakir kalau tidak menjadi orang soleh, maka tidak ada keutamaannya.